tentang pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan parkir. Yang kelima, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011. Program-program pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, khususnya program parkir berlangganan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi dan memberikan pelayanan parkir yang semakin baik dan murah bagi masyarakat. Dan mohon izin Pak Sekda yang kami hormati dan para pimpinan, kita mencoba untuk menamakan kegiatan atau program ini dengan sebutan Kepala Manis, dengan singkatan kebijakan parkir berlangganan untuk masyarakat Ciamis. Harus ditunjang oleh anggaran yang memadai. Guna mendapatkan anggaran, pemerintah daerah dituntut harus mampu menggali potensi pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui retribusi daerah. Retribusi daerah ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berkaitan hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis terus berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah untuk keberlangsungan pembangunan di Tatargal Kabupaten Ciamis. Sebagai bentuk upaya tersebut, pada tahun 2020 pemerintah daerah telah menginisiasi perubahan regulasi retribusi. Regulasi itu adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan alhamdulillah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada tanggal 29 Desember 2020 saya menandatangani Perda tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan parkir berlangganan. Hadirin yang berbahagia, peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Dan pada tahun 2023 nanti saatnya Perda ini diberlakukan guna mendukung pelaksanaannya. Pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu, saya juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum secara resmi dibuka. Untuk mendukung seluruh program-program pemerintahan, khususnya Ciamis. Dalam hal ini adalah retribusi parkir berlangganan. Namun demikian, kami ada beberapa hal yang mungkin perlu dipersiapkan. Yang pertama, pastinya terkait dengan landasan hukum. Saya yakin, saya meyakini hal tersebut pastinya sudah rapuh, karena sesuai dengan apa yang tertera di spanduk di depan sosialisasi tadi pada saat pembacaan laporan awal pun, bahwa
instrumen hukum, landasan hukum sudah diselaraskan dengan teman-teman dari DPR, dan saya meyakini bahwa landasan hukum sudah bersifat final. Titik parkir belakangan yang akan kemudian disinasi ada titik juga di bawah 3 titik, Cipaku 1 titik. Ini nanti lokasi titik di di jasa parkir belakangan, yang akan petugas parkir mengetahui ciri bahwa ini sudah memiliki parkir belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharap itu nanti karena memang jumlah kendaraan di kita tadi hanya data yang didapat dari dari Samsat, itu sejumlah kendaraan tadi yang disebutkan oleh Samsat, yang mudah-mudahan itu tidak ada yang melanggar karena sudah disosialisasikan. Saya kalau sudah dalam bentuk perda kan itu penegakan. Jadi kalau sudah menjadi satu kewajiban, hanya kita baru taraf sosialisasi saat ini. Pak, ini kan terkait dengan PAD, Pak. Di sini manfaat berapa persen gitu itu? Wah, luar biasa. Kalau kita misalnya target sekarang 700 juta, kalau misalnya parkir berlangganan itu bisa sampai 7 atau 8 miliar gitu, dalam 1 tahun. Jadi kalau itu semua, itu kendaraan yang ada di Kabupaten Ciamis bisa berlangganan parkir semuanya. Gitu. Tinggal bagaimana nanti tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan parkir berlangganan. Silakan masyarakat untuk mendatangi kantor Samsat apabila kebetulan akan mengurus pajak kendaraannya atau mungkin ke Dinas Perhubungan. Kita akan memberikan pelayanan di situ, parkir berlangganan di Dinas Perhubungan dan juga di Samsat. Untuk kendaraan dari luar daerah, apakah bisa ikut berlangganan, parkir berlangganan? Sangat bisa. Untuk kendaraan luar daerah yang kita lihat sendiri di jalan-jalan ini sangat banyak yang pemiliknya itu ternyata orang Ciamis. Kami mengharapkan sesuai dengan semangat dari Bapenda Samsat untuk peningkatan pajak itu untuk bisa berubah ke letak Ciamis, dan tentu saja kami mengharapkan untuk bisa mendaftar kaitan dengan parkir berlangganan.